pinjam yuk ini saya memang kategorikan dia masuk ke dalam 44 pinjol yang mempermainkan bunga ya teman-teman ya. Karena untuk 14 hari aja dia harus mengembalikan 2 kali lipat dari pinjaman yang sudah dia terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di hari pertama kerja, hari Senin. Semoga moodnya baik, kesehatannya tambah baik, keuangannya juga mulai stabil. Dan buat teman-teman saya semua yang ada dimanapun berada, semoga apapun segala urusan yang akan hadapi sekarang, semuanya berjalan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang adanya 44 perusahaan yang ditemukan oleh OJK sudah bermain bunga OJK dan sekarang dalam masa penyelidikan selama 60 hari ke depan. Nah, kita akan bahas pinjol-pinjol mana saja yang termasuk dalam 44 sanksi yang sudah diberikan sama OJK. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Jadi kayaknya nih banyak sekali ya isu-isu memanas tentang adanya penetapan bunga yang selama ini ditetapkan oleh AFPI dan selama ini sudah diselidiki oleh KPPU bersama dengan OJK. Mereka menyatakan ada 44 perusahaan yang sekarang sudah ditemukan bukti bahwa bermain dengan bunga pinjol. Karena apa? Sebelumnya bunga pinjol itu ditetapkan per harinya hanyalah sebesar 0,4%. Tetapi kenyataannya di lapangan dan berdasarkan juga dari pengaduan masyarakatnya ada sekitar 44 perusahaan yang bermain dengan bunga-bunga pinjol ini, dan berkat pengaduan dari masyarakat akhirnya pinjol-pinjol keempat 44 ini diselidiki, sudah dipanggil dan sekarang tuh dalam masa penyelidikan 60 hari ke depan. Dan kedepannya jika tidak dapat penyelesaian, jika tidak dapat mereka tidak dapat membuktikan bahwa selama ini mereka bermain sesuai dengan aturan OJK, maka ke-44 perusahaan ini akan dinonaktifkan sementara seperti yang berlaku kepada Aku Laku. Nah, sempat dinonaktifkan sementara ya, minta diperbaiki sistemnya dulu. Aku Laku Pay Later ya, sempat ditutup untuk tidak boleh memberikan pinjaman dulu sementara. Nah, kalau kalian merasa pinjol-pinjol kalian yang selama ini kok aku mau minjem di sini nggak bisa ya, nah bisa jadi itu termasuk dalam 44 perusahaan yang masih dirahasiakan. Tetapi di sini saya sudah menemukan sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ya, di antara 44 ini saya hanya baru menemukan 5 yang indikasinya benar-benar sudah menyeleweng dari peraturan-peraturan OJK tentang penetapan bunga harian untuk pinjol dan juga terdapatnya biaya-biaya yang tidak masuk akal yang dibebankan kepada nasabahnya. Nah, kita akan lihat teman-teman ya. Jadi seperti ini simulasinya. Oke, kita mulai dari ada kami ya. Nah, disinilah pokok dari permasalahan yang sekarang sedang dibahas, yaitu adanya biaya layanan, bunga dan juga PPN. Nah, di sini dari OJK meminta bahwa khusus untuk pinjol, apapun itu nama pinjolnya, bahwa bunga yang dibebankan per hari itu hanya sebesar 0,4%. Kalau kita lihat di sini dari ada kami seperti kasus-kasus viral sebelumnya, itu pokok dan biaya layanannya itu besarnya hampir sama dengan biaya pokok. Ada lagi ditambah dengan bunga dan ditambah juga dengan PPN. Nah, inilah yang dipermasalahkan orang-orang banyak dan hal inilah yang sangat menyimpang dari peraturan OJK. Nah, selain pinjol ada kami, ada juga beberapa pinjol yang mengikuti seperti ada kami. Nah, selanjutnya adalah Singa ID. Nah, Singa ID ini memiliki pokok pinjamannya itu adalah 5 juta. Ini sebagai contoh ya. Dana cairnya hanya sekitar 4.400.000, berarti bisa dikatakan ada 500 lebih yang dipotong yang dikatakan sebagai bunga biaya layanan. Di sini ada 562.500 dan bunganya 1.200.000. Nah, ini pun dipermasalahkan sama OJK. Karena apa? Untuk bunga dan biaya layanan itu sudah mencakup jadi satu hanya sebesar 0,4% saja. Tetapi dalam sistemnya itu terpisah-pisah dan ini yang dipermasalahkan karena sudah jauh dari penetapan yang disepakati di OJK.
Nah, buat teman-teman ketahui, bunga dan biaya layanan ini penetapannya itu adalah oleh AFPI dan para pinjol. Informasinya OJK tidak mengetahui, cuman OJK menandatangani kesepakatan bersama. Sehingga hal ini sedang diusut oleh KPPU apakah ada yang bermain dan apakah ada yang saling lempar tangan. Lanjut lagi ke Tunaiku. Nah, kita bisa lihat ya, untuk pinjaman sebesar 20 juta, itu pencairannya hanya sebesar 19 juta dengan biaya layanan yaitu 1 juta, 5% dari jumlah pinjaman dipotong di awal dan biaya pemeliharaan sebesar 550.000 dengan periode 20 bulan, bisa dikatakan dengan angsuran adalah sebesar 1.700.000 sekian ribu ya teman-teman ya. Kalau saya kalikan 1.700.000 ini dikali 20 bulan itu ketemu angka 51 juta. Artinya hutang kita itu 2 kali lipat lebih besar dari yang kita dapatkan. Nah, inilah yang banyak dipermasalahkan sama teman-teman pinjol yang lainnya. Jadi wajar ya kalau yang kayak gini itu pantas untuk diusut karena bunga dan biaya layanannya, apalagi tambah lagi biaya pemeliharaan itu dibebankan semuanya kepada nasabah. Lanjut lagi kita ke KTA Kilat. Nah, di sini saya dapatkan untuk KTA Kilat dengan 216 hari belum pembayaran itu mendapati bunga 2.192.000 dengan pokok 1.210.000. Wow, besar banget ya teman-teman ya. Kalau mungkin kalian lihat hal ini di OJK atau slik OJK, pasti bunganya nggak akan sebesar 2 juta. Ini pasti ada biaya-biaya lainnya dan biaya-biaya tersembunyi emang tidak dijelaskan seperti yang lain-lainnya, itu ada biaya pemeliharaan, ada biaya bunganya, PPN dan segala macamnya. Jadi cocok banget kalau memang KTA Kilat ini masuk ke dalam 44 perusahaan yang sedang diusut ke dalam OJK atas penetapan bunga yang tidak wajar. Lanjut lagi yang terakhir adalah aplikasi Pinjamyuk. Nah, di sini saya dapatkan untuk contoh di tahun 2018 ya. Jadi di sini ada total pinjaman sebesar 1.500.000 dengan waktu 14 hari. Kemudian itu yang diterima hanya sebesar 1.080.000 dengan biaya 420.000 dan dia wajib membayarkan sebesar 2.710.000. Dengan kata lain hampir 2 kali lipat dari pinjaman dengan waktu 14 hari. Nah, Pinjamyuk ini saya memang kategorikan dia masuk ke dalam 44 pinjol yang mempermainkan bunga ya teman-teman ya. Karena untuk 14 hari aja dia harus mengembalikan 2 kali lipat dari pinjaman yang sudah dia terima yang hanya sebesar 1.080.000. Nah, itu dia teman-teman ya, ada 44 yang saya temukan baru 5. Nah, sekarang kerja kalian lagi ya. Kalau memang kalian merasa bahwa dalam pinjol kalian itu terdapat bunga-bunga yang tidak sesuai, yang seharusnya hanya ditetapkan sekian, tetapi nyatanya itu sampai berjuta-juta, bahkan bunganya hampir 100% daripada pinjaman kalian. Ayo, screenshot, besarkan, viralkan, dan langsung tag OJK, API, dan segala macam biar langsung segera diusut ya teman-teman ya. Karena sekarang kan lagi viral ya, lagi naik tuh beritanya. Dan sekarang itu 60 hari ke depan, artinya 2 bulan mereka akan benar-benar diselidiki, benar-benar akan dicari tahu, benar-benar harus diperbaiki lagi sistemnya. Dan manalah tahu selama 2 bulan ini OJK akan melakukan tutup paksa ataupun menonaktifkan dulu pinjol-pinjol yang bermasalah ini. Jadi untuk itu kalian bisa gabaikan dulu, biarkan dulu pemerintah bekerja, biarkan pemerintah mengusut sedetail-detailnya apa-apa saja yang sudah berlaku kepada masyarakat selama ini yang dibebankan oleh pinjol. Gitu ya teman-teman ya, jangan lupa terus pacu semangat diri kalian, terus untuk membuat diri kalian lebih safe lagi, perbaiki segala ekonomi kalian, semangat terus agar apa kedepannya kalian lebih kuat mental lagi, karena permasalahan apapun pasti ada jalan keluarnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya, jadi membuka pikiran kalian lebih banyak lagi tentang pinjol. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.